teman-teman, selamat datang di podcast kami, Podcast Environment. Menguak fakta tentang lingkungan. Nah, jadi teman-teman, kita bakalan bahas topik yang bakalan penting banget untuk saat ini gitu teman-teman. Nah, topik kali ini itu akan mengenai lingkungan, dampak lingkungan terhadap lingkungan kita saat ini. Nah, yang pertama itu sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita harus perkenalan dulu karena rasanya nggak afdol ya kalau tiba-tiba masuk ke topik utama gitu. Jadi kita harus kenalan dulu. Nah, kenalin, nama aku Aliakni Ilmi, aku dari jurusan manajemen angkatan 2023 dan partner di sebelah aku. Kenalin, nama aku Citra Prislia dan aku juga berasal nih teman-teman dari jurusan yang sama dengan sebelah partnerku, yaitu manajemen angkatan 23. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita ada kedatangan tamu spesial nih teman-teman yang sudah mengemban pada topik yang kita bahas kali ini. Kira-kira siapa ya tamu spesial kita pada podcast kali ini teman-teman? Pasti pada penasaran kan? Nah, boleh nih kita langsung saja nih kenalan sama tamu spesial kita pada podcast kali ini. Boleh bang untuk perkenalkan abang dari mana, terus namanya siapa? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Yunus, biasa dipanggil Faiz, dari jurusan Departemen Sistem Informasi Angkatan 2021. Di BMKM Unan sendiri, saya diamanahkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup BMKM Unan Kabinet Akselerasi Perubahan. Walaupun saya dari jurusan sistem informasi, teman-teman, lumayan melenceng dari teknik lingkungan ataupun lingkungan lainnya, tapi insya Allah saya juga bisa untuk mengikuti ataupun memahami mengenai konsep dari lingkungan tersebut. Oke teman-teman, nah kita udah tahu ya kalau misalnya Bang Faiz ini udah mengemban ilmu di bidang lingkungan itu sendiri dan sesuai dengan topik yang bakalan kita bahas kali ini nih Bang. Nah, jadi kita bakalan bahas topik yaitu greenwashing namanya. Nah teman-teman, greenwashing ini itu teknik promosi yang mana digunakan oleh perusahaan sebagai promosi dari produknya, tapi itu tidak sesuai klaimnya, yaitu eco-friendly atau yang namanya produk hijau. Nah, di sini itu perusahaan tidak benar-benar melakukan produk yang eco-friendly tersebut, tapi dia malahan merusak lingkungan nih teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan greenwashing. Nah, yang bakalan kita bahas kali ini itu bagaimana sih strategi-strategi dan juga apa sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Oke, nah seperti yang dibilang Alia tadi, di mana ada beberapa perusahaan yang menerapkan greenwashing ini untuk menarik perhatian konsumen demi mencapai keuntungan di perusahaannya. Tetapi ini sangat merugikan konsumennya sendiri teman-teman, bahkan sampai ke lingkungannya. Dan hal ini tuh juga dibuktikan oleh studi yang diterbitkan oleh European Commission, di mana sekitar 42% klaim hijau di pasar Eropa itu sangat berlebihan, tidak mendasar, dan sangat nipu ya teman-teman. Jadi artinya di sini perusahaan memberikan atau menerapkan greenwashing ini agar bisa menarik perhatian konsumen demi mencapai keuntungan. Tetapi klaim yang diberikan itu tidak sesuai dengan kenyataannya teman-teman. Nah, selain ada di Eropa nih, ada juga fakta atau penelitian dari Amerika Serikat, yaitu Environmental Protection Agency or EPA, di mana di sini dilihat pada penelitian ini banyak sekali greenwashing ini digunakan untuk menarik perhatian konsumen yang ingin melakukan pemilihan etis, dikarenakan pasti banyak juga ya orang yang sadar terhadap lingkungan, jadi mereka lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Ternyata teman-teman, sayangnya banyak juga konsumen yang terjebak dalam janji-janji palsu yang diberikan oleh perusahaan, alias awalnya konsumen ini percaya bahwa produknya yang ramah lingkungan, tetapi ternyata tidak teman-teman. Jadi kita di sini sebagai konsumen harus lebih selektif lagi, harus lebih hati-hati, dan harus lebih bisa membedakan antara apakah ini produknya terkena greenwashing atau tidak. Nah, itulah isu yang bakalan kita bahas nih kali ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu kita bakalan bahas tentang apa sih itu greenwashing. Nah, aku ingin menanya nih ke Bang Faiz. Nah, kan kita sekarang udah
greenwashing ini kan udah terkenal juga ya Bang Faiz, di mana di TikTok juga ada penjelasan tentang greenwashing, terus Instagram juga udah banyak gitu tentang seputar updatean tentang greenwashing, di mana ini tuh sangat berbahaya juga ya bagi kita. Nah, pasti sebagai konsumen kita tuh harus bisa nih memilah antara produk yang ramah lingkungan atau produk tuh yang seolah-olah tuh dia dibuat ramah lingkungan ternyata tidak ramah lingkungan. Nah, menurut Bang Faiz, kenapa sih apa sih yang dimaksud dengan greenwashing ini? Terus kapan sih pertama kali greenwashing ini muncul dan kenapa sih semakin sekarang ini makin lama makin banyak itu ada isu-isu dari greenwashing ini? Padahal kita tahu sendiri ya, atau perusahaan ini tahu kalau misalnya greenwashing itu sangat merugikan konsumen bahkan ke lingkungan. Tapi kenapa masih marak perusahaan melakukan greenwashing tersebut? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Yang pertama, untuk pengertian dari greenwashing, tadi sudah disinggung oleh teman-teman moderator sebelumnya. Ini saya juga mengambil dari data ya teman. Kita berbicara tentang data. Menurut Cambridge Dictionary, greenwashing adalah sebuah strategi untuk membuat orang percaya bahwasannya suatu perusahaan itu terlihat eco-friendly ataupun ramah lingkungan dengan apa produk yang dilakukannya. Namun kenyataannya, apa yang telah mereka produksi, produk yang telah mereka buat itu tidak sesuai dengan faktanya teman-teman. Nah, di situ juga beberapa dari perusahaan memang sudah sering melakukan hal-hal tersebut dengan tujuan apa? Yang paling pertama yaitu keuntungan sebenarnya teman-teman. Nah, awal mula dari mengapa greenwashing ini pertama kali muncul itu pada tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1986, di mana seorang ahli lingkungan yang bernama J. Westerford menciptakan seorang istilah, yaitu greenwashing dalam sebuah esainya yang mengatakan save the towel. Mengapa? Karena pada saat itu, sebuah hotel, dia melakukan sebuah produksi mengenai tentang bahwasanya kita tidak boleh untuk melakukan ataupun membuang sebuah sampah yang mereka pungut itu ke dalam sebuah pantai dikarenakan hotel tersebut itu berada di bibir pantai. Akan tetapi pada dasarnya apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan yang mereka omongkan, di mana pada saat itu mereka selalu melakukan ataupun membuang sampah di bibir pantai, sehingga dari esai tersebut bahwasannya seorang aktivis tadi mengistilahkan hal-hal seperti ini yang dikatakan dengan greenwashing. Dan mengapa pada saat sekarang ini greenwashing itu lebih gencar ataupun lebih sering dilakukan? Karena yang pertama itu masyarakat sudah lebih aware mengenai tentang masalah isu lingkungan. Nah, di situ jadi dari perusahaan bisa melihat ataupun melihat celah bahwasanya isu-isu mengenai lingkungan itu merupakan isu yang bisa mendobrak dari produk mereka. Oleh sebab itu dari beberapa perusahaan, ini tidak semuanya teman-teman, tapi kebanyakan itu dari perusahaan membuat sebuah solusi ataupun cara-cara pintas yang nantinya itu mendapatkan keuntungan tanpa tidak melihat jangka panjang dari kerusakan lingkungan. Mungkin sedikit segitu dikembalikan. Begitu ya penjelasannya Bang Faiz. Nah, mungkin Bang Faiz bilang kalau misalnya perusahaan ini kan tidak memerhatikan lingkungan ya Bang Faiz, demi mencapai keuntungan. Nah, kira-kira apa sih dampak yang dilakukan oleh perusahaan demi memanfaatkan greenwashing ini untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Bang Faiz? Kira-kira apa ya dampaknya Bang? Oke, dampaknya itu kita bisa bagi dua teman-teman, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Nah, sebenarnya lebih berbahaya untuk dampak jangka panjangnya karena kerusakan lingkungan itu bisa dilihat dari jangka panjang. Jangka pendeknya memang tidak terlalu terlihat, tapi untuk beberapa tahun kemudian itu kita akan merasakan nantinya. Dan juga dampaknya yang paling pertama itu mengenai limbah ya teman-teman, di mana perusahaan-perusahaan itu membuat sebuah produk tanpa memikirkan bagaimana pembuangan limbahnya. Dan juga beberapa produk itu masih menggunakan barang-barang plastik yang tidak daur ulang ataupun sekali pakai, sehingga di situ juga merupakan sebuah hal-hal dasar itu bisa membuat kerusakan lingkungan. Dan banyak-banyak hal-hal lainnya yang bisa teman-teman lihat di berbagai perusahaan produk-produknya. Mungkin demikian. Oh gitu. Nah, kita kan udah bahas nih dampak dari lingkungannya dan juga dampak terhadap konsumennya. Nah, nextnya kita bakalan bahas dampak terhadap perusahaan-perusahaan yang beneran melakukan produk yang mengklaim produk mereka itu sesuai dengan yang eco-friendly tadi dan juga produk hijau tadi. Nah, gimana sih Bang dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan klaim mereka gitu? Apakah mereka rugi atau mereka malah untung gitu? Oke, teman-teman, untuk yang sebenarnya untuk perusahaan yang memang melakukan greenwashing itu pasti dia mendapatkan sebuah keuntungan, di mana mereka istilahnya mereka mengeluarkan
dana yang sedikit, karena pada dasarnya untuk membuat sebuah produk yang ramah lingkungan itu menggunakan biaya yang cukup mahal ya teman-teman. Akan tapi mereka melakukan jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, di situ untuk perusahaan yang melakukan sebuah greenwashing pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi untuk perusahaan yang tidak melakukan greenwashing ataupun sesuai dengan perkataannya itu ramah lingkungan, mereka tidak akan mendapatkan produk ataupun keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi mungkin sebuah perusahaan pasti menguntungkan keuntungan teman-teman, di mana mereka tidak akan mau namanya rugi. Nah, mungkin di situ bisa dilihat bahwasannya perbedaan yang sangat signifikan nantinya terhadap perusahaan yang ingin melakukan greenwashing ataupun tidak, itu dari segi keuntungan ataupun juga terlaku ataupun terjualnya sebuah produk itu dengan laku besar ataupun laku laris teman-teman. Begitu. Oh gitu. Nah kan di sini bisa kita lihat ya Bang, bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan greenwashing itu lebih banyak mendapatkan keuntungan dibanding perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan greenwashing. Nah, apa sih Bang peran dari pemerintah atau bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk mengatur atau mengawasi klaim produk ramah lingkungan ini gitu? Oke, teman-teman. Regulasi dari pemerintah, karena sebetulnya saya masih mahasiswa, teman-teman. Nah, yang mungkin paling dasarnya itu kalau teman-teman tahu yang namanya AMDAL, itu kan di setiap pembangunan proyek itu biasanya ada AMDAL ya teman-teman. Mungkin dari regulasi untuk pembuatan greenwashing ataupun mengenai masalah isu greenwashing itu bisa berdasarkan dari sana. Karena pada saat sekarang ini regulasi mengenai tentang greenwashing di Indonesia itu tidak terlalu ketat ataupun bisa dibilang tidak terlalu cukup ada peraturan yang mengikatnya teman-teman. Oleh sebab itu, nah di sini juga merupakan sebuah tantangan dan juga sebuah percobaan mungkin dari kita sudah mempunyai pemerintahan baru teman-teman, mungkin bisa dibuatkan sebuah regulasi-regulasi mengenai tentang isu lingkungan, karena itu pasti akan sejalan dengan namanya SDGs gitu teman-teman. Oh berarti emang peran pemerintah itu penting banget ya Bang bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan greenwashing agar tidak terjadi lagi. Benar. Oke, nah tadi kita kan udah bahas dampak-dampak ya, bahwasanya dampak greenwashing ini juga parah banget ya, tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk lingkungan. Nah, kita sebagai konsumen tentunya harus lebih selektif lagi dan harus lebih bijaksana nih teman-teman dalam untuk memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Agar kenapa? Agar kita menghindari dari jebakan-jebakan jahat dari greenwashing yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan nakal tersebut. Nah, sehingga kita dapat mengatasi greenwashing ini. Nah, aku mau nanya nih Bang, gimana sih cara kita mengetahui ciri-ciri produk yang terkena greenwashing atau enggak Bang? Jadi kita bisa milih nih, oh kalau produk ini tuh aman nih, atau sesuai dengan klaim yang diberikan oleh perusahaan, atau ini produknya ternyata enggak aman nih Bang. Gimana cara kita bisa mengetahuinya Bang? Oke, terima kasih teman-teman. Ini juga saya mengambil data dari Cambridge Dictionary teman-teman, di mana dikatakan bahwasannya ada beberapa ciri-ciri dari perusahaan atau produk itu melakukan greenwashing. Yang pertama, itu merupakan melakukan pembuatan produk yang menggunakan bahasa yang tidak jelas atau bahasa istilahnya fluffy language, di mana di sana mereka melakukan pembuatan produk yang namanya seolah itu mengenai tentang isu lingkungan pada dasarnya, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka labeli atau mereka kasih nama. Itu kemudian yang kedua, itu tidak selaras antara produk perusahaan dan produknya, di mana pada dasarnya di sini mereka melakukan marketing mengenai tentang produk mereka yang sangat-sangat eco-friendly katanya, tapi pada dasarnya itu mereka tidak melakukan hal yang demikian. Yang ketiga itu gambar yang palsu. Maksudnya gambar yang palsu di sini itu sama, itu sebenarnya hampir-hampir sama poin-poinnya, di mana di sini gambar, di mana visual-visual yang mereka tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang kedua itu pernyataan best in class, di mana lagi dan lagi label itu sangat mempengaruhi teman-teman, di mana label itu merupakan marketing yang sangat-sangat bisa dibilang sangat menobrak nantinya untuk produk mereka, sehingga mereka perusahaan-perusahaan yang melakukan greenwashing itu melabeli mereka merupakan sebuah produk yang bagus ataupun bisa dibilang lebih bagus dari perusahaan-perusahaan lain atau produk-produk lain yang mengkategorikan atau menggarisbawahi mereka itu adalah sebuah perusahaan yang ramah lingkungan. Kemudian itu ada nama produk yang tidak masuk akal. Maksudnya nama produk yang tidak masuk akal di sini mengenai tentang produk-produk
yang itu sangat tidak ada sangkut pautnya dengan ramah lingkungan, seperti misalnya rokok ramah lingkungan. Mana ada namanya rokok ramah lingkungan, teman-teman. Dengan hal-hal seperti itu merupakan sebuah ciri-ciri greenwashing yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian itu mereka label yang menyatakan mengedepankan dukungan, bahwasanya mereka mendukung mengenai tentang isu lingkungan dan membuat produk yang itu tidak merusak lingkungan, akan tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Lagi dan lagi, label merupakan sebuah target ataupun strategi yang sangat bagus dan sangat jitu untuk memarketing produk-produk mereka, yang kemudian tidak ada bukti dan memberikan data palsu, teman-teman. Jadi memang transparansi itu juga merupakan sebuah hal yang sangat penting oleh perusahaan, memberikan kepada konsumennya bahwasanya memang produk-produk yang mereka hasilkan itu sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mungkin sedikit itu mengenai tentang ciri-ciri tentang greenwashing. Nah, aku tertarik nih sama kata Abang yang menyebutkan tentang eco-friendly, di mana pada sekarang ini perusahaan tuh lagi gencar-gencarnya kan ya Bang untuk membuat kata eco-friendly atau melabeli diri mereka tuh sebagai eco-friendly. Karena kita tahu ya, semakin berkembangnya zaman, pasti banyak orang yang udah mulai aware nih sama lingkungan. Nah, jadi kata-kata eco-friendly ini sering digunakan perusahaan untuk menarik perhatian konsumen, agar konsumen ini tuh percaya kalau misalnya perusahaannya ini tuh eco-friendly alias kayak ramah lingkungan. Tetapi Bang, ada juga beberapa perusahaan yang dia ini benar-benar menerapkan klaimnya tersebut eco-friendly. Nah, kira-kira Bang, gimana sih cara kita untuk mengetahui sejauh mana transparansi perusahaan terhadap dampak lingkungannya itu bisa dipercaya, Bang? Oke, untuk menjawab tentang masalah transparansi itu kita kembalikan kepada perusahaannya, teman-teman. Dan juga kita sebagai masyarakat itu harus memang melihat bagaimana dari sejauh kita melihat dari perusahaan tersebut. Apakah memang itu sesuai ataupun salah. Jika salah, maka kita akan melakukan itu yang namanya ada umpan balik, teman-teman, antara konsumen dan juga dari perusahaan. Kita bisa memberikan kritik, saran, ataupun segala macam. Termasuk juga transparansi ke perusahaan. Bagaimana sih setidaknya pembuatan dari produk mereka, apakah memang itu sesuai dengan regulasi yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga produk mereka bisa layak untuk dipasarkan. Mungkin segitu. Oke, Bang. Nah, aku mau menyinggung nih tentang pernyataan awal di mana sekarang ini kan di Instagram ya, Bang, di media sosial tuh kan lagi gencar-gencarnya tentang isu greenwashing. Pastinya media sosial ini tuh sangat berpengaruh juga kan, Bang, untuk memberikan informasi tentang greenwashing ini agar masyarakat itu lebih aware terhadap lingkungan. Nah, salah satu permasalahannya itu greenwashing. Nah, menurut pendapat Abang sendiri nih, yang sebagai Gen Z kan ya, Bang, yang senang untuk main-main HP, buka media sosial, dan mengikuti terkait isu-isu terkini. Terlebih lagi, Abang sangat mendalami ya tentang lingkungan. Nah, menurut Abang, sebagaimana peran penting media sosial ini dalam memperkuat nih atau melawan fenomena greenwashing ini? Oke, media sosial merupakan sebuah power yang sangat kuat, teman-teman, pada saat sekarang ini, karena khususnya untuk kita generasi Gen Z yang lahir 2000-an, itu merupakan sebuah power yang bisa dibilang bisa mengalahkan semuanya, teman-teman. Bisa mengalahkan koran, majalah, ataupun artikel-artikel lainnya. Dan juga di sini kita untuk media sosial itu juga harus pandai yang namanya memfilterisasi. Ini rasanya untuk filterisasi ini sudah masuk ke otak saya sejak SMA, teman-teman. Karena itu merupakan sebuah hal yang sangat dasar, akan tapi sangat dilupakan oleh pada saat zaman sekarang ini. Jadi yang pertama, teman-teman, untuk peran media sosial penting, akan tapi yang lebih penting itu dari dalam diri kita, bahwasanya kita bisa memfilterisasi dan juga membedakan antara baik dan buruknya. Dan tidak hanya memfilterisasi, kita harus meriset apakah data yang kita dapatkan ini sesuai dengan fakta atau tidak. Karena apabila kita mendapatkan data itu yang hoax, yang palsu, teman-teman, akan tapi kita menyebarkannya sekali lagi, itu bisa membuat kegaduhan ataupun kericuhan dari sesuatu topik atau sesuatu yang kita lihat ataupun kita pelajari di media sosial. Mungkin segitu. Oh, jadi media sosial ini penting banget ya, Bang, buat apalagi kita sebagai generasi Z, yang mana kita harus filter nih apa aja yang ada di media sosial, apalagi terhadap greenwashing ini. Nah, jadi kita nih sebagai konsumen ya, Bang, gimana caranya kita bakalan ngelawan greenwashing ini? Kayak apa sih peran kita sebagai konsumen untuk mengatasi greenwashing ini?
Dan juga agar kita itu tidak terjebak nih terhadap produk-produk yang melakukan greenwashing. Dan juga gimana cara kita itu mengambil keputusan agar tidak membeli produk-produk yang mengklaim bahwa mereka itu eco-friendly atau ramah lingkungan. Nah, untuk yang pertama itu, menurut Abang, gimana caranya kita sebagai konsumen memastikan bahwa produk mereka itu benar-benar ramah lingkungan gitu loh. Kan selain transparansi tadi dari perusahaan dan juga ada strategi yang kita gunakan. Nah, selain itu apa lagi tuh Bang? Yang bisa kita lihat yang dari mata kita sendiri gitu loh. Kayak itu tuh udah jelas. Oke, teman-teman. Untuk kita sebagai konsumen, bagaimana kita bisa mensiasati bahwasannya produk yang kita beli itu melakukan tindakan greenwashing atau tidak? Yang pertama kita harus melakukan riset. Dan riset ini itu pasti sangat menyulitkan bagi kita teman-teman untuk warga Indonesia yang persentase pembacanya itu rendah. Memang itu sangat bisa dibilang lumayan susah kan, tapi tidak apa-apa, kita harus belajar membaca dan juga kita harus dapat mendapatkan fakta-fakta dari riset tersebut. Dan juga tidak hanya riset teman-teman, kita apabila mendapati bahwasannya produk itu melakukan greenwashing, kita harus bergerak, kita harus juga kita harus berani lawan bahwasannya ini tidak sesuai dengan apa yang ada regulasi pada pemerintahan kita mengenai tentang produk-produk. Dan juga di sini teman-teman, keterlibatan komunitas ataupun juga aktivis-aktivis lingkungan itu juga sangat penting, karena pada dasarnya kita itu sangat membutuhkan power dari mereka untuk mengangkatkan ataupun menjadi garda terdepan mengenai tentang isu lingkungan. Dan itu rasanya dari saya bagaimana tindakan kita sebagai konsumen untuk mensiasati dari pemilihan produk-produk yang sekiranya itu terlakukan greenwashing gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu ya teman-teman bahwa peran komunitas itu penting dan juga peran dari aktivis lingkungan itu juga penting untuk mengatasi greenwashing ini. Nah, untuk kita melihat seberapa pentingnya itu udah dibilang juga sama Bang Faiz. Dan gimana nih dari kita sebagai masyarakat itu untuk mendorong lebih banyak transparansi dari beberapa perusahaan, karena sejauh ini itu masih ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan transparansi dan juga tidak benar-benar sesuai dengan klaim produk mereka. Padahal sudah jelas bahwa transparansi itu benar-benar penting untuk meninjau produk dari mereka tersebut. Nah, itu gimana tuh Bang? Oke, mengenai kita berbicara tentang namanya transparansi, itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya sangat penting bagi perusahaan. Akan tetapi perusahaan juga harus wajib untuk memberikan transparansinya kepada konsumennya. Dan oleh sebab itu kita sangat membutuhkan yang namanya komunitas dan juga masyarakat, di mana kita bisa kolektif menilai apakah perusahaan itu memang sudah melakukan transparansi atau tidak. Nah, jika tidak melakukan transparansi, itulah sebabnya ada yang namanya umpan balik atau feedback. Di sistem informasi itu saya sering belajar mengenai umpan balik atau feedback, yang merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, di mana perusahaan bisa menilai apakah konsumen itu puas dengan produk yang mereka lakukan. Nah, apabila dari kita sebagai masyarakat itu tentu kita tidak langsung untuk melakukan sebuah tindakan yang ekstrim seharusnya teman-teman terhadap perusahaan-perusahaan yang di kedapatan itu melakukan greenwashing. Kita bisa melakukan inisiasi ataupun berbicara terlebih dahulu, dan apabila memang setelah kita berbicara ataupun melakukan negosiasi itu tidak menemukan titik tengahnya, dari itu kita bisa mungkin melakukan sebuah hal-hal yang lumayan ekstrim, tapi jangan ekstrim terlalu ekstrim ya teman-teman, mungkin begitu. Mungkin kita bisa gunain media sosial kali ya Bang, agar perusahaan tersebut lebih aktif untuk mengupdate atau mengupgrade produknya yang dari awalnya itu melakukan greenwashing jadi yang beneran sesuai klaim dari mereka sendiri. Ya benar, dan juga maaf saya potong teman-teman moderator, karena untuk media sosial itu bisa kita juga lakukan sebagai aksi propaganda begini teman-teman, dari video ataupun tindakan-tindakan yang mungkin bisa dibilang sebagai video-video komedi, tapi komedinya yang menjurus ataupun menyindir dari perusahaan-perusahaan tersebut, itu bisa juga kita lakukan sebenarnya dari teman-teman. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menilai ataupun memberi kritikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, begitu. Feedback itu penting banget ya Bang ternyata. Nah, seperti yang dibahas pada sebelumnya terkait peran-peran kita terhadap greenwashing, di mana kita tuh harus
sebagai konsumen yang harus lebih selektif lagi nih. Seperti yang dibahas juga, kita harus melakukan riset-riset tersebut. Terlebih lagi, fenomena greenwashing pada perusahaan ini sangat sering terjadi pada industri fashion, makanan, dan teknologi. Karena pada industri tersebut banyak sekali peminat tiga tersebut. Nah, sehingga perusahaan itu sangat memanfaatkan nih banyaknya peminat untuk melakukan greenwashing. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih terkait tentang industri fashion. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana sih praktik greenwashing di industri fashion dan seberapa besar sih dampaknya terhadap perusahaan? Karena kan tahu juga ya kalau misalnya ada konsumen yang mengetahui kalau misalnya perusahaan ini tuh ada greenwashing, pasti konsumen tuh akan berpindah ya ke tempat atau perusahaan yang lain yang lebih terpercaya. Nah, selain itu apa sih dampaknya yang didapatkan kepada konsumen terhadap industri fashion yang menerapkan greenwashing ini, Bang? Oke teman-teman, mengenai tentang praktik greenwashing di dunia fashion itu bisa diartikan ataupun bisa dilihat kita dari pembuatan produknya, di mana pembuatan produk dari fashion itu pasti tidak akan luput yang namanya dari limbah. Nah, mungkin untuk hal-hal seperti itu bisa dilakukan dari perusahaan-perusahaan fashion mengenai tentang permasalahan dari limbah tersebut, karena dari limbah tersebutlah akan terjadinya kerusakan lingkungan. Dan juga dari industri-industri fashion pada saat sekarang ini memang mereka mengklaim bahwasanya mereka itu sebuah perusahaan yang eco-friendly ataupun ramah lingkungan, akan tetapi pada dasarnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin segitu. Oke, Bang. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, siapa teman-teman yang sering ke supermarket nih untuk beli buah-buahan atau sayur-sayuran? Pasti teman-teman kalau misalnya belanja buah-buahan atau sayur-sayuran pasti akan melihat kan ya, apakah ada label organik atau tanpa pestisida. Karena itu sangat penting teman-teman. Karena kita bisa lihat ya bahayanya buah-buahan atau sayur-sayuran yang kita makan adanya pestisida. Karena itu kan akan merusak tubuh kita ya. Dan selain itu kita sering juga ya ada beberapa liputan TV yang membahas tentang beberapa produk makanan yang menggunakan pestisida. Nah, untuk menghindari hal itu serta meningkatkan kepercayaan konsumen, maka tidak jarang juga perusahaan-perusahaan yang terkait dengan produksi buah-buahan, makanan atau sayur-sayuran akan melabelkan atau memberi label nih kepada produk mereka seperti label organik atau tanpa pestisida untuk menarik konsumen. Tetapi apakah label yang diberikan oleh perusahaan ini tuh bisa dipercaya atau tidak, Bang? Oke, mengenai tentang masalah produk makanan, itu memang kita bisa dibilang 50-50 teman-teman. 50 percaya dan 50 tidak percaya. Nah, oleh sebab itu untuk meningkatkan kembali rasa kepercayaan kita terhadap perusahaan tersebut, kita harus melakukan namanya riset dan membaca. Di mana itu merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk menjadi dasar bagi kita untuk memilih bagaimana perusahaan ini, produk perusahaan ini melakukan greenwashing terhadap produk, khususnya di buah ataupun di supermarket, bahan-bahan supermarket. Karena itu bisa dibilang itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya, karena makanan-makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita teman-teman. Oleh sebab itu pengetahuan itu sangat penting dari kegiatan untuk memilih produk-produk mana yang sekiranya itu kurang ataupun bukan kurang, tanpa pestisida ataupun yang memang benar-benar yang dikatakan organik. Karena pada saat sekarang ini memang semua bisa dibilang semua produk-produk itu dikatakan istilahnya organik, tapi pada dasarnya kita kan tidak tahu apakah memang produk tersebut organik atau tidak, begitu. Nah, kita tahu ya teman-teman, kalau sekarang ini tuh banyak sekali perusahaan yang menormalisasikan greenwashing ini karena yang mereka pikirkan itu keuntungan dibandingkan kenyamanan konsumen. Jadi mereka menggunakan greenwashing ini ya itu keuntungan. Nah, salah satunya itu adalah pada perusahaan teknologi, di mana salah satu dari dampak greenwashing itu adalah memiliki jejak karbon yang besar. Nah, kira-kira nih, menurut Abang, seberapa banyak sih perusahaan teknologi ini melakukan greenwashing dalam produk mereka sehingga ini akan memberikan dampak parah terhadap konsumen maupun lingkungan, Bang? Oke, mengenai isu tentang isu lingkungan terhadap perusahaan teknologi itu mungkin sangat relate sama saya teman-teman, karena ini merupakan sebuah bidang yang saya tekuni. Pada saat sekarang ini memang untuk teknologi itu, untuk yang di Amerika sana, itu mereka sudah bisa dibilang lumayan untuk mengurangi dari polusi udara, dari limbah, dari sisa-sisa karbon dari produk-produk mereka. Mereka sudah sangat gencar untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, mungkin ya teman-teman ada mobil listrik segala macam, itu merupakan sebuah tindakan dari produk-produk yang untuk mengurangi dari kegiatan
mengurangi produk-produk yang sekiranya itu bisa merusak lingkungan. Akan tetapi masih banyak sebuah perusahaan teknologi yang tidak melihat ataupun melihat dari produk-produk mereka itu apakah melakukan ataupun merusak lingkungan atau tidak, itu mereka belum memperhatikan. Oleh sebab itu, sekali lagi kita sebagai masyarakat itu harus melihat dan juga mengkritik nih dari sekiranya apabila kedapatan dari perusahaan-perusahaan tersebut melakukan hal-hal demikian, kita bisa untuk memberitahu mereka bahwasanya untuk isu lingkungan itu merupakan sebuah hal yang sangat penting terhadap sebuah perusahaan tersebut. Begitu. Oke ya Bang, berarti kita sebagai masyarakat nih Bang untuk lebih kritis juga ya Bang, dan juga memberikan feedback kepada perusahaan-perusahaan yang masih juga melakukan greenwashing yang berbahaya pada lingkungan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa sadar nih dan bisa merubah agar mereka itu tidak merusak lingkungan ke depannya kan Bang. Iya. Nah, selanjutnya pada zaman sekarang ini kan lagi terkenal ya sama tren fashion, di mana tren fashion ini banyak sekali perusahaan yang memproduksi pakaian atau fashion yang diproduksi sebanyak-banyaknya untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa memperhatikan apakah barang yang dipakainya atau bahan baku yang dipakainya itu merusak lingkungan atau tidak. Nah, kira-kira menurut Abang sendiri, bagaimana sih tren fast fashion ini ada berkaitan nggak Bang dengan isu greenwashing ini? Oke, untuk fast fashion sendiri itu juga bisa dibilang melabeli dari greenwashing karena ada beberapa perusahaan yang mungkin itu saat produksinya memang tidak melihat ataupun tidak ada gambaran mengenai produknya apakah merusak lingkungan atau tidak. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat juga harus gencar nih bahwasanya tren fast fashion ini bisa dibilang lumayan pada saat sekarang ini memang sudah sering dikatakan ataupun sudah sering disinggung-singgung, dan juga di BMKM sendiri itu juga lumayan sering untuk membahas ataupun melihat dari isu fast fashion ini. Oleh sebab itu kita harus menselektif sekali lagi teman-teman bahwasanya apakah fast fashion itu memang benar-benar merusak lingkungan atau tidak, karena perusahaan-perusahaan sudah melakukan ataupun membuat fashion ataupun baju yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi dari mereka itu membuangnya sebegitu saja ataupun bisa dibilang baju sekali pakai. Itu merupakan hal yang sangat merusak lingkungan. Begitu juga dengan mungkin saya singgung sedikit mengenai tentang sisa-sisa makanan teman-teman. Di situ saya tadi sedikit menyinggung mengenai tentang isu sisa makanan teman-teman, karena sampah sisa makanan merupakan penyumbang terbesar pada saat sekarang ini mengenai tentang isu sampah. Nah, di mana itu juga mungkin lama kelamaan nantinya itu dari fast fashion sendiri juga bisa menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Oleh sebab itu kita juga harus kritis nih bahwasanya fast fashion itu memang benar, fast fashion itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bahwasanya kita akan membuat produksi terus menerus, maka uang akan masuk ke perusahaan. Akan tetapi kita harus juga memikirkan dampaknya terhadap lingkungan begitu. Oh gitu. Jadi kita tahu ya teman-teman gimana perusahaan tersebut melakukan ke berbagai produk yang kita gunakan dan juga apa yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Nah, jadi kita harus lebih aware nih teman-teman terhadap tubuh kita dan juga terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, jadi kan kita udah tahu ya strategi-strategi atau isu-isu yang dilakukan oleh perusahaan terhadap produk yang kita pakai dan juga produk yang masuk terhadap diri kita sendiri dan juga lingkungannya. Nah, kita tahu bahwa hal itu akan sangat berdampak buruk bagi diri kita dan juga bagi lingkungan. Nah, untuk itu kita bakalan bahas nih Bang masa depan atau untuk kedepannya bagaimana produk-produk yang ramah lingkungan ini tanpa adanya greenwashing. Nah, kita tahu ya bahwasannya greenwashing ini sangat tidak direkomendasikan atau malahan tidak boleh dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan perusahaan untuk lebih mengawasi lagi untuk dalam mengklaim produk mereka atau produk dari perusahaan ini itu sebagai produk yang ramah lingkungan. Kayak misalnya tuh entah dia bakalan bikin peraturan yang lebih ketat lagi untuk membuktikannya atau gimana Bang? Oke. Untuk menangani masalah isu greenwashing, pemerintah mendapatkan ataupun mempunyai andil yang sangat besar untuk mengatasi hal tersebut. Karena pada dasarnya perusahaan-perusahaan itu akan membangun sebuah produk itu sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintahan.
Oleh sebab itu, pemerintah harus tegas mengenai isu-isu peraturan yang ada mengenai tentang isu greenwashing. Akan tetapi, untuk isu-isu ini tidak hanya dari pemerintah saja, teman-teman. Kita juga sebagai masyarakat, itu juga turut andil dalam menangani isu ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengkritik ataupun memberi saran terhadap perusahaan-perusahaan mengenai tentang isu lingkungan. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaannya. Perusahaan-perusahaan juga harus ikut andil mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga dari perusahaan harus melihat bagaimana masyarakat ataupun konsumen itu puas dengan produk yang mereka hasilkan dan sesuai dengan apa regulasi peraturan yang sudah ditetapkan begitu. Jadi nggak pemerintah doang ya Bang yang ikut andil atau yang wajib ikut andil dalam mengawasi hal ini, tapi juga konsumen atau kita sebagai orang yang memakai atau menggunakan produknya itu juga harus ikut andil nih teman-teman. Nah, bagaimana nih kira-kira peran dari advokasi kita sebagai konsumen itu untuk mendorong perusahaan yang mana harus berhenti melakukan greenwashing ini, Bang? Oke. Untuk peran advokasi kita konsumen itu mungkin bisa saya melihat dari advokasi kami mahasiswa terhadap pimpinan di universitas teman-teman, di mana kita bisa melakukan sebuah perbincangan dengan jangan jauh-jauh dari pimpinan dari perusahaan tersebut. Bisa saja dari staff, dari pimpinan 2-3-nya itu bisa kita lakukan advokasi ataupun perbincangan. Nah, di mana dari hasil tersebut apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika tidak, maka kita bisa melakukan hal yang lain seperti propaganda di media sosial ataupun kita melakukan sebuah kegiatan ataupun kegiatan yang sekiranya itu melibatkan dari mereka mungkin ataupun dari teman-teman ingin melakukan sebuah audit dari produk-produk mereka, mungkin mengembalikan produk mereka kepada mereka. Maksudnya di mana di sini? Mungkin itu bisa dilihat dari kegiatan kami kemarin, teman-teman. Kami dari BMKM Unan itu ada namanya audit dari produk-produk dari perusahaan, di mana kami memilah dan memilih produk-produk tersebut di dalam kategori apa, di mana kategori tersebut nantinya kita akan kirimkan kembali terhadap perusahaannya, di mana perusahaan itu dapat menilai apakah produk mereka itu sesuai dengan apa yang mereka katakan ataupun yang mereka gadang-gadangkan sebagai produk yang ramah lingkungan, mungkin begitu. Oh, jadi kita seperti memberikan pressure gitu ya Bang terhadap perusahaan, seperti memeriksa audit dari mereka, dan juga kita harus ngecek nih teman-teman perusahaannya itu apakah sudah melakukan update atau tidak. Terus juga apakah nih Bang kita bisa berharap dengan adanya regulasi yang ketat nantinya dari pemerintah untuk mencegah greenwashing ini di masa depan, karena dengan tingkatnya kesadaran kita terhadap lingkungan ini, kita harus tahu bahwa desakan atau feedback dari konsumen itu sangat diperlukan. Nah, itu gimana tuh Bang? Apakah kita bisa berharap atau tidak? Oke, untuk berharap adanya regulasi ketat di masa depan, saya bisa mengatakan saya berharap iya, karena pada saat sekarang ini kita memulai sebuah pemerintahan yang baru, dan di situ kita bisa melihat apakah dari pemerintahan tersebut itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu mendukung mengenai tentang isu lingkungan. Karena pada saat sekarang ini isu lingkungan merupakan isu yang sangat penting bahkan di global sekalipun. Dan karena oleh sebab itu pencegahan dari greenwashing itu kita harus dari pemerintah mungkin bisa melakukan regulasi yang sangat ketat dan juga membuat peraturan-peraturan yang kalau bisa baru. Kalau bisa membuat sebuah peraturan yang baru itu tidak apa-apa, tapi apabila ingin melakukan sebuah revisi mengenai tentang isu lingkungan dari peraturan-peraturan yang lama itu tidak apa-apa juga, mungkin begitu. Oh gitu, kayaknya kita nggak usah jauh-jauh dari pemerintah ya Bang. Kayaknya kita bakalan bahas dari perusahaannya sendiri gitu. Nah, menurut Abang nih, apa harapan untuk 10 tahun ke depan terhadap tren produk ramah lingkungan ini? Jadi kayak yang apa sih yang Bang harapin terhadap greenwashing ini? Apakah dia tuh harus dihapuskan atau tidak, atau bagaimana Bang? Oke, kalau bisa dikatakan greenwashing ini bisa dihapus atau tidak, saya berpikiran itu tidak bisa dihapus, akan tapi kita bisa ngurangi teman-teman. Karena setiap perusahaan pasti akan selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Salah satunya greenwashing ini. Greenwashing kan pada tahun 1984, sekarang sudah 2024, berarti sudah sangat lama greenwashing ini ada padahal sebenarnya. Akan tapi pada saat sekarang ini greenwashing masih membludak masalahnya sekarang. Oleh sebab itu
saya sangat berharap 10 tahun ke depan itu yang namanya produk ramah lingkungan itu benar-benar ada, karena untuk masalah lingkungan kalau pada saat sekarang ini merupakan sebuah isu yang sangat penting dan sangat harus didobrak ataupun bisa dibilang dikatakan isu yang sangat sangat aware kita terhadap isu lingkungan. Dan juga 10 tahun ke depan apa yang saya harapkan mungkin dari hal-hal yang lebih simpel aja terlebih dahulu teman-teman, kayak plastik yang dikurangi ataupun sebuah produk-produk yang memakai plastik yang sekali pakai. Mungkin hal seperti itu bisa dikurangi dari beberapa perusahaan. Dan juga mungkin sedikit menyinggung mengenai tentang mikroplastik teman-teman, itu juga merupakan hal yang sangat kita gencarkan, khususnya mungkin di Indonesia. Di Indonesia itu sudah sangat sering untuk melakukan riset mengenai mikroplastik, karena pada dasarnya mikroplastik merupakan sebuah hal yang sangat bisa dibilang kita mungkin lalai terhadap hal tersebut, tapi itu bisa membahayakan ke dampak jangka panjang kita untuk kesehatan kita, mungkin begitu. Nah ya, aku juga berharap nih 10 tahun ke depan itu kita hanya berfokus dan juga ada produk yang bisa didaur ulang dan juga memiliki daya tahan yang lama. Jadi kita bisa pakai produk atau yang kita gunakan itu tahannya lama teman-teman. Dan kita juga harus minimalisir yang namanya limbah produksi dari perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, kita bakalan bahas dari segi industrinya. Nah, gimana nih caranya industri ini tuh dapat bertransformasi untuk lebih jujur lagi dalam pendekatannya terhadap jangka panjang. Jadi, bagaimana perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang nih, Bang? Oke. Untuk mengatakan perusahaan itu bertransformasi untuk lebih jujur, itu kalau bisa saya katakan itu kembalikan kepada perusahaan teman-teman, di mana perusahaan seharusnya memang sudah memiliki regulasi atau standar yang sesuai dengan SOP pembuatan produk mereka. Nah, untuk mengenai tentang masalah kejujuran, itu memang dari perusahaan sendiri harus lagi dan lagi itu yang ada namanya transparansi teman-teman, di mana mereka harus setidaknya memberitahu sedikit bahwasanya produk yang mereka hasilkan itu sesuai dengan kenyataan ataupun yang mereka keluarkan. Karena pada saat sekarang ini konsumen itu memang bisa dibilang sangat percaya ataupun sangat terpengaruhi oleh greenwashing. Nah, oleh sebab itu mungkin ada turut andil dari perusahaan bahwasanya harus memiliki sikap-sikap yang memang itu bisa mendukung dari isu-isu lingkungan seperti keberlangsungan lingkungan ataupun hal-hal yang sekiranya itu bisa membuat kerusakan lingkungan. Dan juga dari perusahaan, apabila perusahaan memang benar-benar melakukan sebuah kejujuran mengenai tentang isu ramah lingkungan ataupun produk yang ramah lingkungan, dari perusahaan juga mendapatkan nilai plus, yaitu nilai kepercayaan dari konsumen, di mana konsumen bisa datang berbondong-bondong membeli produk mereka. Mungkin begitu. Nah, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan ini sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumennya, itu bakalan dapat nilai plus juga nih teman-teman untuk perusahaan. Nah, mungkin juga perusahaan bisa menambahkan atau memperbarui SOP-nya ya Bang, dalam lingkungan ini. Mungkin juga dari sertifikasinya dan juga laporan lingkungannya yang bisa diakses semua orang. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita udah penghujung nih teman-teman. Dapat kita lihat dari pembahasan yang kita bahas tadi nih teman-teman, bahwasanya isu greenwashing ini tuh sangat memiliki dampak yang berbahaya juga ya teman-teman, terhadap lingkungan maupun bagi kita yang sebagai konsumen, dimana kita merasa dirugikan ya teman-teman, kayak merasa ditipu sama perusahaan-perusahaan yang menerapkan greenwashing ini. Nah, untuk menghindari greenwashing ini, tentunya kita sebagai konsumen harus lebih selektif lagi dan harus lebih teliti lagi terhadap produk yang kita pakai. Kalau misalnya ada perusahaan yang melakukan greenwashing, kita harus memberikan kritikan-kritikan terhadap mereka. Nah, salah satunya seperti Bang Faiz yang bilang, di mana Bang Faiz memiliki komunitas di BEM ya Bang, yang selalu membahas tentang sebuah lingkungan, salah satunya isu greenwashing, yaitu terkait trend fashion. Nah, ada juga Bang Faiz juga bilang kalau misalnya ada tentang pengauditan ya Bang, produk apa yang dipakai oleh perusahaan tersebut kan Bang. Nah, terus nanti dari Bang Faiz sendiri akan memberikan appreciate terhadap apa-apa yang dipakai oleh perusahaan. Jadi di sini bisa kita nilai bahwa kita sebagai konsumen harus ikut aktif juga dalam
memahami isu greenwashing ini agar tidak merugikan kita lagi dan lingkungan. Nah, selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting nih teman-teman dalam menghadapi isu lingkungan ini, yaitu greenwashing, di mana pemerintah harus memberikan regulasi yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan supaya tidak ada lagi oknum-oknum lokal yang melakukan greenwashing ini, teman-teman. Nah, begitu juga nih dengan perusahaan. Adanya regulasi yang ketat, seharusnya perusahaan itu harus mematuhi regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya perusahaan juga harus memberikan nih SOP terkait produk-produk yang berhubungan dengan lingkungan, apakah ini ramah lingkungan atau tidak. Nah, dan demi menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat, nah perusahaan bisa nih lebih transparansi lagi, lebih terbuka lagi, apakah klaim yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Karena untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pastinya perlu adanya transparansi ya teman-teman, agar masyarakat itu lebih percaya terhadap perusahaan ini, bahwasanya perusahaan ini tuh jujur terhadap konsumennya. Dari pemaparan tadi, dari 3 pihak tersebut harus memiliki kontribusi aktif dalam terkait isu lingkungan ini. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak juga ya pada masa yang akan mendatang. Nah, jadi sangat diharapkan dari ketiga pihak tersebut saling bersatu padu, terus juga saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih damai, karena itu pastinya akan berdampak juga ya kepada kita sendiri, bahkan ke masa depan kita nantinya. Nah, untuk itu Bang Faiz, apakah ada tambahan atau yang lainnya Bang? Oke, terima kasih teman-teman. Isu greenwashing merupakan isu yang sudah sangat lama. Tadi sudah dikatakan isu ini dari 1986, akan tapi di tahun sekarang 2024 malah lebih besar ataupun lebih mendobrak mengenai tentang isu lingkungan. Dan oleh sebab itu kita harus lebih aware mengenai tentang isu lingkungan tersebut, karena lingkungan merupakan sebuah hal yang sangat important dan juga merupakan hal yang sangat rentan pada saat sekarang ini, karena kalau bisa dibilang untuk lingkungan pada saat sekarang ini 20 ataupun 30 tahun ke depan anak cucu kita tidak bisa untuk melihat lingkungan yang seasri ataupun sebagus ini pada tahun berikutnya. Dan oleh sebab itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Citra tadi, 3 pihak ini merupakan sebuah hal yang menjadi garda terdepan dan juga merupakan sebuah hal yang sangat merupakan mengambil peran yang sangat penting mengenai tentang isu lingkungan ini, isu greenwashing ini. Dari pemerintahnya harus melakukan regulasi ataupun peraturan yang ketat mengenai tentang isu ini. Yang kedua, itu dari perusahaannya harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ataupun juga dari perusahaan ingin membuat sebuah SOP yang tersendiri yang sesuai yang dikatakan oleh pemerintah. Dan lagi diharapkan memang perusahaan tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, kita dari masyarakat harus selektif, harus sedikit lebih kritis ataupun lebih memberikan pressure terhadap beberapa perusahaan yang sekiranya kedapatan, sekali lagi teman-teman, membuat sebuah produk yang bisa dikatakan mengambil marketing dari greenwashing ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman, isu greenwashing itu kalau bisa saya katakan tadi, sudah saya katakan bahwasanya ini memang isu yang tidak bisa untuk dihilangkan, akan tetapi bisa dikurangi teman-teman. Maka oleh sebab itu kita bersama-sama harus aware ataupun harus lebih paham mengenai tentang isu lingkungan, khususnya isu greenwashing ini. Karena kapan lagi rasanya kita bisa melihat ataupun melihat alam-alam yang kita tinggali pada saat sekarang ini itu bersih, udaranya bersih, bebas dari polusi segala macam, asap ataupun karbon yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan itu bisa dikurangi teman-teman. Karena saya sekarang itu sering untuk mendengarkan lagu Dengar Alam Bernyanyi teman-teman, dimana itu memang mungkin bisa teman-teman dengarkan ataupun dari teman-teman juga sudah ada sering dengar, itu bahwasanya sebuah lagu yang bisa dikatakan itu sedikit menyinggung alam yang pada saat sekarang ini itu tidak sesuai, ataupun bisa dibilang alam kita sering dirusak. Mungkin begitu teman-teman. Sekali lagi, alam merupakan sebuah hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama yang sudah diberikan oleh Tuhan, terhadap kita. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Mungkin segitu. Nah, jadi bisa kita tahu ya teman-teman bahwa kita harus meningkatkan yang namanya literasi dan juga peka terhadap lingkungan kita. Nah, kita udah dapat nih teman-teman wawasan yang sangat berguna dan juga sangat bermanfaat dari Bang Faiz, dan juga semoga teman-teman bisa dapat memanfaatkannya dengan baik nih teman-teman. Baik. Apakah ada tambahan dari Citra? Oke, aku ada tambahan nih. Aku ada ngasih quotes untuk kita semua dan untuk teman-teman, yaitu
yaitu merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan esok yang lebih baik. Nah, semoga teman-teman bisa mendalami tagline atau quotes yang kami berikan. Dan juga terima kasih banyak kepada Bang Faiz telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga berguna bagi masa depan kita nantinya. Oke, teman-teman, sekian dulu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.